Kalau dengar kata pendidikan, jujur aja, apa sih yang pertama kali terlintas di kepala kita? Pasti mikirnya gedung sekolah, seragam rapi, dan ujian ya kan? Padahal, tahukah Anda, pendidikan anak usia dini dan jalur pendidikan nonformal itu sama sekali bukan sekedar pelengkap atau rute alternatif belaka. Keduanya justru merupakan fondasi yang benar-benar kritis untuk ngebangun ekosistem pembelajaran sepanjang hayat. Di paparan kali ini kita bakal bongkar tuntas gimana sih manajemen pendidikan luar sekolah atau PLS dan PAUD lagi bertransformasi besar-besaran di Indonesia. Oke, biar gampang, kita lihat aja langsung rute perjalanan kita hari ini. Mulai dari ekosistem pendidikan nonformal, terus lanjut ke tata kelola kelembagaan yang inovatif. Habis itu, kita bahas PAUD holistik integratif, penerapan kurikulum merdeka di PAUD, dan terakhir, kita bakal kenalan sama peran krusial dari pamong belajar. Kita mulai dari bagian pertama, ekosistem pendidikan nonformal. Pendidikan itu ibarat ekosistem yang hidup, dan pastinya nggak cuma terjadi di balik tembok kelas tradisional aja loh. Disinilah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM hadir sebagai pusat inovasi berbasis komunitas. Lembaga ini ngasih opsi yang luar biasa vital dan fleksibel buat warga yang mungkin terhalang masalah ekonomi, jarak yang jauh, atau bahkan udah lewat usia sekolah. Ini benar-benar tempat di mana pemberdayaan masyarakat itu kejadian secara nyata. Nah, hal yang sangat menarik dari sistem ini adalah ketiga jalur pendidikan kita, formal, non-formal, dan informal, itu ternyata saling melengkapi, bukan malah saingan. Pemerintah tuh secara cerdas meramu dan mengintegrasikan ketiga jalur ini supaya mereka saling support dalam ngebangun kualitas manusia kita. Ini adalah bukti manajemen pendidikan luar sekolah yang sangat strategis. Tujuannya simple, tapi kuat, memastikan nggak ada satupun warga negara yang hak belajarnya tertinggal. Lanjut ke bagian kedua, tata kelola kelembagaan inovatif. Kebijakan yang ada sekarang ini benar-benar game changer. Kayak yang pernah ditegaskan oleh Dirjen Haris Iskandar, yang namanya integrasi itu berarti pemerintah ngedorong kolaborasi lintas batas. Tata kelola modern kita sekarang memungkinkan sumber daya itu dipakai bareng-bareng. Coba bayangin, gedung sekolah formal atau ruang kelas itu bisa banget loh dipakai buat kegiatan pendidikan nonformal di sore atau malam hari saat lagi kosong. Ini bukan sekadar ngomongin efisiensi dana, tapi ini cara brilian buat memerdekakan masyarakat milih tempat belajar yang paling cocok buat mereka. Tapi tunggu dulu, dengan semua kebebasan dan integrasi sumber daya yang keren ini, muncul satu pertanyaan penting. Gimana caranya kita ngelola kebutuhan anak usia dini yang jelas sangat kompleks dan berlapis di dalam sistem sebesar ini ya kan? Kebutuhan anak balita pastinya beda banget dong sama orang dewasa yang lagi ikut pelatihan kerja. Ini ngebawa kita ke bagian ketiga, PAUD Holistik Integratif atau PAUD HI. Jadi, poin krusialnya tuh gini. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013, pendidikan anak usia dini itu nggak boleh cuma sekedar ngajarin anak berhitung atau mewarnai aja. Lewat PAUD HI, layanan yang dikasih itu harus mencakup semua kebutuhan esensial anak secara berbarengan, mulai dari pendidikannya, kesehatannya, gizinya, pengasuhannya, sampai ke perlindungan anak itu sendiri. Ini jelas butuh manajemen lembaga yang super matang, karena PAUD harus rajin-rajin kolaborasi sama posyandu, puskesmas, sampai tokoh masyarakat sekitar. Kalau kita lihat model PAUD HI ini, posisinya tuh benar-benar menempatkan sang anak tepat di tengah-tengah. Di sekelilingnya ada jaringan layanan yang saling nyambung dari pendidikan sampai kesehatan, yang bisa ada di satu tempat atau terhubung langsung dengan layanan kesehatan di luar. Nah, manajemen PAUD di sini tugasnya mastiin jaring pengaman ini kerja bareng dengan sempurna demi tumbuh kembang fisik dan mental sang anak. Sekarang kita zoom in lagi langsung ke ruang kelasnya di bagian 4, kurikulum merdeka di PAUD. Zaman dulu tuh, anak PAUD sering banget dijejali metode yang udah usang. Anak-anak ditekan pakai sistem drilling, disuruh ngapal, atau disodorin lembar kerja calistung tiap hari. Jujur aja, itu ngerampas hakikat dunia mereka, yaitu bermain. Nah, sekarang dengan kurikulum merdeka, kita beralih ke paradigma baru yang jauh lebih fleksibel. Fokusnya beralih ke praliterasi, pranumerasi, dan pengalaman bermain yang benar-benar punya makna. Belajarnya disesuaikan sama minat dan bakat alami si anak. Buat Anda, para orang tua yang lagi nonton paparan ini, pesannya jelas. Pendidikan anak usia dini itu tentang ngebangun fondasi. Ini bukan ajang balapan siapa yang paling cepat bisa baca. Asesmen yang dibikin guru sekarang itu murni jadi alat yang fun buat ngerancang kegiatan bermain. Tujuannya ya untuk ngebangun karakter, social skills, dan pastinya nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Oke, tata kelolanya udah terintegrasi, pendekatannya holistik, kurikulumnya juga udah merdeka banget. Tapi, siapa sih aktor utama di balik layar yang jadi mesin penggerak seluruh ekosistem sebesar ini, khususnya di jalur pendidikan nonformal?
Jawabannya ada di bagian kelima, peran krusial pamong belajar. Kenalan nih sama Pamong Belajar. Mereka ini adalah pendidik berstatus PNS yang bisa dibilang unsung heroes, pahlawan tanpa tanda jasa yang spesifik ngurusin pendidikan nonformal dan informal. Tugas mereka itu jauh lebih luas dari sekedar ngajar di kelas. Tanggung jawab inti mereka mencakup belajar mengajar, ngebimbing, ngelanjing program, sampai ngembangin model-model pendidikan luar sekolah yang baru. Mereka ini peneliti sekaligus inovator yang melayani masyarakat tanpa mendang batas usia atau status sosial. Kadang ada stigma di masyarakat yang agak ngeremehin jalur pendidikan nonformal. Tapi ini secara brilian matahin stigma itu. Data dari Balai Pengembangan nunjukin kalau 45% dari pendidik ini tuh lulusan S1. Dan yang lebih keren lagi, mayoritas yaitu 55% udah megang gelar S2 alias magister, jadi no way kita bisa ngeremehin. Mereka ini adalah tenaga profesional kelas atas yang dedikasinya bikin program belajar terbaik buat masyarakat. Tapi, ya yang namanya di lapangan, praktiknya pasti ada aja kerikilnya. Para pamong belajar ini ngadepin tantangan yang benar-benar nyata. Mulai dari kurangnya fasilitas pendukung, pembinaan manajerial yang kadang masih terbatas, sampai masalah administratif yang lumayan bikin pusing terkait pengumpulan angka kredit. Memahami realita lapangan ini itu benar-benar kunci buat evaluasi dan perbaikan tata kelola ke depannya. Jadi, sebagai ringkasan dari obrolan seru kita hari ini, ekosistem pembelajaran sepanjang hayat yang tangguh itu nggak muncul gitu aja. Semuanya harus saling connect. Kita harus memberdayakan pendidik sekelas Pamong Belajar, menjadikan anak sebagai pusat layanan lewat PAUD HI dan kurikulum merdeka, serta ngelola sumber daya masyarakat lewat tata kelola yang kolaboratif. Kalau ini jalan semua, boom, kita punya fondasi pendidikan yang solid. Pada akhirnya, ini semua bukan cuma soal narasi kebijakan di atas kertas, ini soal masa depan manusia kita. Jadi, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan provokatif nih. Coba perhatiin sekeliling, apakah lingkungan di komunitas Anda saat ini udah benar-benar siap buat support ekosistem pembelajaran sepanjang hayat ini? Yuk, mulai ambil peran sekecil apapun di lingkungan masing-masing. Terima kasih udah nemenin saya bahas topik ini, dan pastinya teruslah belajar.